bebas gitu. Kita bebas mau ngapain aja, nggak terkekang sama sistem perusahaan gitu kan. Terus kita betul-betul bisa nikmatin alam bebas yang dulunya mungkin di kota gitu kan, hiruk-pikuk perkotaan gitu. Ternyata dunia pertanian itu nikmat kalau dijalanin gitu. Saya Irwanto, petani lidah buaya dari Kalisuren, Bogor, Jawa Barat. Saya mulainya kurang lebih akhir tahun 2011-an, 2012, awal 2012 itu saya mulai tani lidah buaya. Pertama mungkin saya lihat peluangnya ada gitu. Nah, terus saya juga basicnya tadinya di penjualan, itu kerja sebagai marketing. Nah, salah satu produk yang saya pasarin waktu itu lidah buaya. Nah, saya lihat ternyata ada peluang pasar nih gitu, ada peluang pasarnya. Dan saya lihat juga yang minat untuk bertani lidah buaya itu masih jarang gitu. Nah, saya lihat ini peluang bagus buat saya. Nah, saya coba gitu. Memang punya karakternya masing-masing ya. Pada saat kerja saya sebagai tenaga marketing, kemudian saya mutusin untuk terjun sebagai petani itu yang pasti gini, saya enjoy waktu mulai ke tani gitu. Mungkin juga suasana baru ya, tapi setelah jalan sekian lama ternyata memang saya ketemu nyamannya gitu. Jadi apa-apa kan kita putuskan sendiri gitu kan, paling kita konsultasi, diskusi sama keluarga. Tapi kalau di dunia kerja dulu kan saya harus ngikutin sistem dari perusahaan gitu kan, apa yang perusahaan mau itu kita harus betul-betul bisa akomodir. Nah, sekarang apa yang kita mau kita bisa aplikasikan langsung gitu. Kalau proses sampai saya mengerti di tani itu kurang lebih mungkin 1 tahunan ya saya belajar tuh. Tapi sebetulnya saya juga nggak ada basic gitu. Memang saya salah satu perantau katakan begitu ya di Jawa Barat ini. Memang kita di kampung dulu juga kakek nenek kita juga petani, cuman kan kita mungkin nggak secara langsung dulu terjun gitu ngikutin petani sebagai petani gitu. Nah, anggap di sini ya otodidak, kita belajar dari teman-teman, tanya sana sini, ya prosesnya setahun baru kita betul-betul oh bertani begini gitu. Awalnya kecil-kecilan, bahkan waktu itu di awal betul saya join gitu ya sama saudara. Kita ada bertiga malah dengan luasan 1000 meter itu kita bertiga. Ada di salah satu lokasi nggak jauh dari sini juga. Nah, dalam perjalanannya ternyata mungkin udah punya visi misi masing-masing gitu. Nah, saya yang masih tetap eksis di tani sampai sekarang di lidah buaya, karena memang saya rasa saya ketemu feel-nya, nyamannya gitu, saya ketemu gitu. Oh, ternyata saya cocok nih gitu kan. Ya sempat bukan penolakan ya, tapi paling tidak ada diskusi gitulah, diskusi mendalam gitu, karena kan nggak mudah untuk memutuskan beralih profesi, apalagi tadinya di perusahaan gitu kan, tiba-tiba kita profesi bertani. Nah, itu kan sebagian orang berpikir bertani itu ya gitu, kita harus siap kotor-kotoran, kena panas gitu kan, nggak kumpul dengan orang banyak gitu. Itu mungkin jadi gambaran yang kurang wah gitu ya buat sebagian orang gitu. Nah, itu ada proses seperti itu, dan pribadi saya sendiri juga sempat seperti perang batin gitu. Oke nggak nih gitu kan. Tapi setelah ada proses demikian, kita yakin gitu, saya meyakinkan khususnya keluarga, istri gitu kan, bahwa oke, saya udah yakin nih ngejalanin, dan saya kan bertanggung jawab gitu. Yang paling simpel bahwa anggaplah kebutuhan dapur gitu, kebutuhan dapur terpenuhi itu udah salah satu nilai dalam berkeluarga, oke gitu. Nah, kedua
ternyata nggak jelek-jelek amat nih gitu sebagai petani, bahkan kita lebih ngelihat saya lebih nyaman ngejalaninnya. Ternyata orang di sekitar juga, tetangga, teman-teman gitu, gimana ya, ada respect gitu. Itu yang saya rasa sih gitu. Saya kayaknya ada nilai gitu loh, punya nilai yang beda dari saya kerja, punya nilai tersendiri yang saya rasa begitu. Nah kebetulan kan perjalanan saya dari awal kan gini. Jadi saya pada saat masih bekerja sebagai tenaga marketing itu, sedikit banyak saya udah mulai membangun pasar sedikit-sedikit gitu kan. Artinya saya mulai bertani itu saya udah mulai punya pasar. Nah, saya memutuskan untuk betul-betul fokus di tani itu setelah pasar saya itu udah mencukupi itu. Nah, tinggal saya mengembangkan lebih baik lagi. Jadi yang bisa stabil ya waktu itu dari awal itu kan sekitar 2011 akhir itu saya terjun betul ke lidah buaya sampai 2019 ya, sebelum pandemi itu. Nah itu yang saya rasa cenderung tiap tahun itu ada peningkatan gitu, khususnya di pasar yang saya masukin gitu. Nah pada saat masuk pandemi sebetulnya nggak terlalu jelek-jelek amat gitu, tapi cuman kita nggak bisa pukul rata gitu kan, kita nggak bisa, maksudnya penjualannya itu karena naik turunnya itu ini banget, fluktuatif banget gitu dibanding sebelum pandemi gitu. Cuman ya masih bisa sih, masih oke gitulah buat saya ya gitu, buat keluarga itu masih. Kalau di sini ada semacam produsen minuman gitu, ada juga mungkin mereka larinya ke herbal. Terus ada, nah yang agak ada kemajuan sekarang, ternyata lingkungan sekitar, masyarakat sekitar udah mulai paham tentang manfaat lidah buaya. Mereka bisa olah sendiri sebagai minuman atau bahan-bahan makanan dan buat obat, terutama yang punya emah akut itu banyak yang langsung ke kebun sini. Ada yang gini, kalau misal yang dekat gitu biasanya datang langsung, tapi mungkin ada dari mulut ke mulut ya, agak jauh gitu, mereka ntar bisa diantar nggak bang, atau lewat mungkin online gitu ya, kita coba bantu. Kalau minimal pembelian kita bebas, cuman nanti mungkin di harga ya. Kalau misal saya selalu gini, kalau mau pelanggan kalau di bawah 50 kilo kita harga 10.000 untuk ecer, itu kita masukkan ecer. Tapi kalau misal yang untuk distributor atau produsen minuman di atas 50 kilo kita bisa nego di harga 8 atau 7,5 itu, 8.000 atau 7.500 masih kita bisa kasih harga sekian. Sekarang ini saya kan punya 3 titik di sini, terus di daerah Kemang itu daerah Bogor juga, terus di daerah Bantar Kambing daerah Bogor juga. Itu totalnya kurang lebih 1,4-an hektar. Kalau jarak semeter bisa 14.000. Jarak tanamnya 1 meter itu bisa 14.000 gitu. Nah, saya rata-rata 1 meter. Untuk sekarang berdasarkan pemesanan order dari pelanggan ya gitu. Kalau misal kayak sekarang nih belum ada order ya udah, kita paling perawatan aja. Kalau untuk batasan nih, karena selama ini kan gini, kita rutin panen gitu ya, jadi pernah waktu itu ada yang kita tahan sampai 2 bulan. 2 bulan kalau menurut saya malah lebih bagus, lebih lama lebih bagus, karena kualitas daunnya kan lebih tua, terus semakin tebal dan beratnya semakin meningkat gitu. Iya, pertama kita itu dulu harus punya rasa senang ya, ngapa-ngapain. Saya pikir dalam hal apapun kita harus punya rasa senang dulu gitu. Nah, dari senang itu kan kita pasti harus serius gitu, harus betul-betul gitu. Nah, sama bertani juga begitu, kita harus serius dalam menjalaninya, nggak boleh tadi dalam kata setengah-setengah kan gitu. Karena kalau setengah-setengah ya mungkin hasilnya juga nggak maksimal, hati juga nggak enjoy gitu. Kalau biasanya sih kalau bisnis kan gini ya, profit tuh biasanya kan angka 20 atau 30% ya gitu. Yang saya rasakan di sini, kalau kita
betul-betul fokus bisa kita ngambil sampai 40% lah. Pertama sih untuk kebutuhan keluarga tercukupi ya, tercover itu seperti itu sih. Jadi kebutuhan kita menurut saya gitu tercukupi gitu. Kalau petani kan katanya, kalau bahasa Jawa bilang, orang Jawa bilang kan nerimo gitu kan. Nah, jadi ya kita enjoy aja menerima yang dikasih berkah sama Tuhan, rezeki sama Tuhan, ya kita terima dengan senang apapun gitu kan. Bebas gitu, kita bebas mau ngapain aja, nggak terkekang sama sistem perusahaan gitu kan. Terus kita betul-betul bisa nikmatin alam bebas yang dulunya mungkin di kota gitu kan, hiruk-pikuk perkotaan gitu. Nah sekarang betul-betul nikmatin alam pertanian, alam kampung, perdesaan gitu ya. Mungkin terutama buat ini ya, generasi muda ya, milenial itu ya. Mungkin jadi ternyata dunia pertanian itu nikmat kalau dijalanin gitu kan. Pengalaman saya gitu, karena saya udah pernah menjalani kehidupan kerja dalam sebuah sistem perusahaan itu, buat saya pribadi ya ada plus minusnya gitu, tapi saya betul-betul menikmati di pertanian itu kita betul-betul bisa berkreasi seluasnya gitu. Dan ternyata di pertanian itu juga menjanjikan hasilnya kalau kita betul-betul serius ya. Untuk kebutuhan kita bisa tercover, untuk kebutuhan keluarga kita bisa tercover, atau asal betul-betul serius gitu. Kita betul-betul lihat peluangnya gitu. Kita betul-betul berpikir apa nih yang betul-betul bisa diakomodir oleh pasar